kenapa harus dipakai cara itu ya sama Tuhan, cara penderitaan itu loh? Kayak kemarin gitu juga beberapa dari orang-orang ateis tuh suka bilang Tuhan itu nggak adil. Oh iya ya, yang netapin langit siapa ya? Yang taruh batas-batas garis di laut tuh siapa ya? Aku mau nanya nih kok, penasaran kayak selama sepanjang peradaban manusia tuh kita nggak luput dari penderitaan kan? Selalu aja deh ada yang ya menderita terus gitu. Nah, karena aku penasaran kenapa sih penderitaan itu ada? Kita ngomongin permulaan penderitaan tuh kenapa sih bisa ada gitu. Kalau misalnya kita baca di kitab Kejadian, itu tuh pertama kali tuh Tuhan ciptain dunia itu baik. Ya. Tetapi akhirnya menjadi tidak baik karena semenjak jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jadi semenjak manusia jatuh dalam dosa, kita sebetulnya ada satu cosmic relation yang pecah. Manusia tuh pecah relasi sama Tuhan, sama Allah. Setelah itu manusia pecah relasi sama manusia yang lainnya, sama sesama. Manusia pecah relasi sama dirinya sendiri. Manusia juga pecah relasinya sama alam. Maka akan banyak terjadi penderitaan setelah manusia jatuh dalam dosa ini. Karena ada fakta manusia jatuh dalam dosa. Oh, I see. Jadi semua konflik-konflik itu tuh kebanyakan malah pasti ya terjadi gara-gara adanya dosa itu ya. Iya benar. Kalau kayak gitu tuh kenapa Tuhan izinin ya kalau dipikir-pikir? Kamu pernah mikir gitu nggak sih, Josh? Iya, aku sih kepikiran kayak kenapa Tuhan ngizinin kalau orang manusia tuh bisa berdosa. I see. Itu kan kayak, dia kan udah jadi ngancurin relasi dia sama Tuhan juga sekali. Iya gitu. Kenapa Tuhan ciptain manusia yang dia bisa punya kemampuan untuk jatuh ke dalam dosa? Iya. Kenapa Tuhan nggak langsung ciptain aja manusia yang taat gitu kan ya? Nggak perlu punya pilihan buat berdosa gitu. Kan kalau gitu masalah solve ya, clear ya. Nggak perlu ada dosa, nggak perlu ada penderitaan lagi, ya kan ya? Nah cuma ini permasalahannya adalah Tuhan tuh mau yang namanya ada ketaatan yang sejati sama cinta yang sejati. Nah itu bisa didapetin dengan apa? Kalau ada pilihan, ya. Kalau manusia itu bisa punya pilihan, bisa memilih untuk tidak taat dan juga taat, maka ketika dia memilih taat, nah ini lebih sejati. Misalkan contoh ya, misalkan Josh nih. Misalkan Josh lagi deketin satu cewek. Terus setelah cewek dideketin, cewek itu nanya, kenapa Josh, kok kamu deketin aku? Iya soalnya di luasnya pulau ini, cuma ada kamu satu cewek di dalam satu pulau ini yang bisa aku temuin. Itu akan berbeda dibandingkan kualitasnya dengan kayak gini. Kenapa Josh kok kamu milih aku sih? Ya soalnya di antara ratusan cewek yang aku temuin yang lainnya yang bisa aku kenal, yang paling cantik dan paling nyaman tuh sama kamu gitu. Itu kan masih kualitasnya beda kan ya? Iya. Oh ini cintanya beda nih. Yang satu kan yang nggak ada pilihan, gitu kayak pilih lu. Terus satu lagi tuh, karena di antara yang lain gue pilih lu, karena lu yang Spesial lebih, gitu, iya, spesial. Itu kan pasti lebih kelihatan. Oh ini kualitas cintanya tuh beda gitu. Ini yang lebih sejati. Jadi Tuhan tuh nggak ciptain manusia yang kayak robot gitu. Robot diciptain di program bahwa dia selalu akan taat. Kalau misalkan dia selalu taat, maka dia nggak ada pilihan. Lalu Tuhan ketika bilang kepada misalkan manusia yang kuciptakan dengan seperti robot, kamu taat ya sama aku ya. Kalau misalkan aku suruh kamu pindahin tanaman ini, kamu pindahin ya. Lalu dia, iya Tuhan, aku pindahin. Lalu Tuhan langsung, wah dia taat banget ya. Kan aneh ya. Loh memang dia cuma diprogram untuk itu. Maka nggak ada spesialnya gitu. Tapi karena dia punya pilihan, maka itu jadi spesial. Maka itu jadi lebih sejati. Kalau dari apa sih bukunya Calvin yang Institute itu kan manusia tuh bisa mengenal diri kalau dia mengenal Tuhan. Nah, pengertian pengenalan dia akan Tuhan itu juga pasti juga bukan semata-mata dari diri dia sendiri dong kok. Kayak itu juga pasti campur tangan Tuhan agar manusia bisa mengerti siapa penciptanya gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti Tuhan juga dong yang maksudnya gimana ya, ke manusia memang diberi free will, tapi free will tersebut juga di bawah kedaulatan Tuhan gitu. Tuhan yang memberikan anugerah manusia untuk paham gitu loh maksudnya.
Ya, satu sisi Tuhan memberikan free will kepada manusia, Tuhan memberikan kehendak bebas supaya manusia bisa mau mengenal Dia. Dan di dalam setiap diri manusia itu ada namanya sensus divinitatis. Ini menurut Calvin ya. Itu tuh apa? Itu namanya benih agama. Jadi setiap manusia itu pasti punya keinginan untuk mengenal Allah atau dia mau menyembah pada satu hal gitu. Dan itu pun memang dari Allah gitu. Dan itu semua orang punya. Semua orang ya, bukan cuma orang Kristen. Semua orang tuh punya. Dan itu juga yang tertulis dalam kitab Roma. Karena ada orang-orang yang menindas kebenaran tersebut, maka ada orang-orang yang rebel gitu. Akhirnya menolak Tuhan dan bahkan menganggap Tuhan tuh nggak ada dalam kitab Roma. Nah, aku mau tanya satu kok, balik lagi ke soal penderitaan tadi ya. Aku sempat nonton kesaksian gitu dari seorang ateis. Dia bilang intinya, jadi kalau Tuhan itu baik atau Tuhan itu berkuasa, maka ia akan mencegah atau meniadakan penderitaan itu. Tapi faktanya penderitaan itu ada gitu loh. Iya. Ini classical problem of evil. Jadi kalau misalkan Tuhan itu baik, maka dia nggak mau ada kejahatan dong. Berarti dia bisa mencegah kejahatan, dia mau mencegah kejahatan. Iya. Lalu di satu sisi kalau misalkan Tuhan juga berkuasa, maka dia akan sanggup mencegah penderitaan tersebut. Tapi faktanya di dalam dunia ini kita ngeliat penderitaan itu ada, ya kan ya? Penderitaan itu ada. Lalu gimana? Berarti Tuhan tuh nggak ada dong. Nah ini ada satu hal yang sangat baik yang menurut C.S. Lewis bilang ya. C.S. Lewis bilang, sebelum kita bilang Tuhan itu nggak adil misalkan, atau Tuhan itu kenapa ciptain dunia ini yang ada penderitaannya, itu kita mesti mikir dulu, dari mana konsep adil dan nggak adilnya? Oh, dari diri kita sendiri sih biasanya ya. Dari diri kita sendiri. Iya. Kalau misalkan itu dari diri kita sendiri, itu gimana kok bisa dari diri kita sendiri menganggap apa yang terjadi ini, penderitaan ini nggak adil, harusnya penderitaan ini nggak ada. Berarti aku mengcompare ini dengan satu dunia yang lain yang seharusnya nggak ada penderitaan. Iya kan ya? Nah konsep ini datangnya dari mana? Kalau ada sense justice dan tidak justice, just and unjust gitu, itu pasti datangnya dari Tuhan. Karena manusia memang, yang tadi yang dibilang, dia punya sense divinitatis itu ya. Berarti manusia ini dalam hatinya memiliki pemahaman mengenai apa yang seharusnya terjadi dan apa yang seharusnya tidak terjadi. Sebenarnya lebih konsisten kalau misalkan Alvin Plantinga bilang gini, kalau kita mau bilang nggak ada Tuhan, itu misalkan kita ambil worldview alternatifnya ya, worldview dari sekuler. Misalkan evolusi. Semuanya terjadi karena evolusi aja, nggak ada Tuhan. Semua terjadi adalah rangkaian sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Karena ada ini, maka selanjutnya ada itu. Lalu terus berkesinambungan. Lalu bagaimana manusia ini ada? Ya karena proses alam, natural selection gitu. Kalau kayak gitu, kita nggak bisa bilang penderitaan ini kita nggak terima gitu. Karena memang dalam proses seleksi, selama ini yang terjadi sebab akibat adalah ya memang harus ada penderitaan. Oh, iya. Kenapa dipertanyakan? Memang selama ini dunia ini bekerja seperti itu. Kenapa kamu mempertanyakan penderitaan gitu? Kalau misalkan memang pakai worldview yang tadi ya. Iya, Tapi kan orang nggak terima ya. Kenapa ada penderitaan? Karena dia punya konsep seharusnya dunia tuh nggak kayak gini. Seharusnya dunia tuh nggak ada penderitaan. Nah itu nggak menjawab sih tentang kita nggak bisa asumsi karena ada penderitaan maka nggak ada Tuhan. Itu nggak connect. Dan Tim Keller tuh bilang ya, kita ini manusia yang terbatas dalam dunia ini melihat dari kacamata kita dalam realita dunia ini. Ketika kita ngeliat realita dunia terus ada penderitaan, kita percaya, kalau sebagai orang Kristen, penderitaan yang terjadi dalam dunia ini, itu pasti Tuhan berikan, karena ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Akan ada kebaikan yang muncul daripada penderitaan. Tuhan tidak akan pakai penderitaan untuk penderitaan itu sendiri. Misalkan ya, Adam diciptakan, lalu dia mengalami penderitaan, yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya apapun, dan tidak ada kebaikan yang dihasilkan melalui itu. Nggak mungkin. Oh, I see. Iya. Kayak Koko Adam sekarang bisa lebih jadi orang yang cukup tough gitu ya. Kalau misalnya ngadepin kesulitan dalam hidup, karena apa? Karena dari masa remaja, Koko tuh udah ngalamin hal-hal yang sulit gitu dalam hidup. Kesulitan uang, lalu mesti berjuang sendiri, mesti cari kerja. Jadi lebih tough gitu. Nah, itu kan lahir karena ada penderitaan sebelumnya kan, karena ada kesulitan sebelumnya kan ya. Ya sama kita kalau misalkan ujian, akhirnya teruji karena sudah diuji kan. Ya, karena itu sih. Kenapa harus dipakai cara itu ya sama Tuhan? Cara penderitaan itu loh. Iya.
Tuhan nggak datengin kebaikan selalu dengan penderitaan sih, nggak juga. Tapi memang ada hal-hal baik yang baru akan muncul setelah orang melewati penderitaan. Contoh di Alkitab kita bisa lihat dari Yusuf misalkan. Yusuf itu awalnya dia adalah, banyak komentator yang bilang dia adalah orang yang tidak dicatat kesalahannya. Tetapi ada juga komentator yang teliti melihat Yusuf ini orang yang sombong loh. Waktu dia diminta sama orang tuanya bawain makanan untuk saudaranya kan ya. Waktu dia pergi ke sana, dia bawa pakai apa? Baju. Pakai jubah, ya, jubah favorit dia, yang indah banget gitu kan. Itu jubah dibawa ke padang gurun loh. Ini orang kurang kerjaan mana bawa jubah ke padang gurun? Yusuf Ya, itu tukang itu pamer. Iya, ya pamer kan, kayak sombong Iya. kan ya. Dan akhirnya ya yang terjadi waktu itu saya dengar dari pendeta Harley ya, dia bilang Yusuf ini orang yang nggak sensitif gitu. Harusnya dia tahu saudara-saudara ini nggak suka sama dia, karena pernah ada misalnya mimpi segala macam. Tapi dia sekarang masih kayak nggak sensitif dan sombong gitu, bawa jubah tersebut. Dan akhirnya dia dijebloskan ke sumur dan akhirnya dijual ke Mesir di bawah Potifar. Setelah itu dia mengalami kesulitan kan ya. Dia udah di Potifar, lalu mulai beranjak karirnya bagus. Tapi setelah itu dia masuk penjara. Masuk penjara kayaknya ada pengharapan dia tafsirin mimpi, juru minum sama juru roti, mengharapkan setelah itu dia di refer untuk dibebaskan. Tapi dia tunggu-tunggu nggak juga. Sampai baru akhirnya dia menafsirkan mimpinya Firaun. Nah, dari proses panjang itu ya, barulah lahir seorang Yusuf yang jadi perdana menteri yang bisa peka melihat kesulitan, melihat bagaimana mesti memutuskan satu hal, dan dia berubah dari orang yang sombong dan akhirnya dia menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dan bahkan memimpin satu bangsa. Jadi sekali lagi, baik lagi, ada memang hal-hal baik yang mau nggak mau mesti lewatin penderitaan. Emas itu jadi murni setelah dilebur, ya kan ya, istilah gampangnya. Cuma iya sih, balik lagi kalau misalnya banyak orang yang nggak bisa ngelihat penderitaan dalam perspektif tersebut dan akhirnya jadinya menyalahkan Tuhan gitu. Mungkin secara logika itu oke lah ya, bisa diterima, cuman kayak kadang-kadang orang tuh nggak bisa nerima secara emosi gitu loh, karena dia merasa oh hidup gue menderita banget, susah banget, Tuhan nggak adil dong kayak mungkin gitu. Kayak kemarin gitu juga beberapa dari orang-orang ateis tuh suka bilang kalau misalnya mereka merasa Tuhan itu nggak adil. Mungkin sedikit cerita, jadi dia tuh ngerasa kalau misalnya dia berasal dari keluarga yang emang broken home. Mamanya yang selalu bawa dia ke gereja, terus doa apa religious gitu. Tapi di satu sisi papanya tuh yang abusive, terus ya kasar gitu. Tapi kenapa dia ngerasa tuh kenapa mamanya harus meninggal, dikasih kanker, sedangkan papanya yang jahat dan abusive itu enggak gitu. Jadi dia suka ngerasa, oh ya Tuhan tuh nggak adil jadinya. Problem emosi ya. William Lane Craig nih salah satu apologetik terkenal juga. Dia bilang kebanyakan memang orang yang akhirnya menjadi ateis itu bukan pertama-tama filosofikalnya. Ada karena unsur filosofikal yang tadi, logikanya, premis-premisnya, karena itu mereka akhirnya meninggalkan percaya pada Tuhan. Tetapi kebanyakan awalnya karena emosional. Karena menghadapi realita ketidakadilan, menghadapi realita penderitaan, kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini, kenapa nggak orang lain aja. Tapi ya faktanya memang semua manusia sudah jatuh dalam dosa gitu. Maka kalau misalkan dikatakan nggak ada yang berhak dapat penderitaan, nggak juga. Tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya menariknya ya, satu, bahwa kita percaya Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan sekalipun itu penderitaan yang kita nggak bisa lihat maknanya sekarang. Kita nggak bisa lihat keadilannya sekarang. Kita nggak bisa lihat Tuhan maksudnya apa sih lewat penderitaan ini sekarang. Sama kayak Ayub gitu kan. Ayub sampai akhir itu nggak tahu kenapa dia menderita. Yang tahu siapa? Pembacanya. Pembacanya kan yang tahu kan ya. Tapi Ayub tuh nggak tahu. Walaupun Ayub nggak tahu kenapanya, tetapi dia diperhadapkan dengan Allah yang maha bijak. Oh iya ya, yang netepin langit siapa ya? Yang taruh batas-batas garis di laut itu siapa ya? Itu Allah ya. Itu Tuhan. Berarti dia sangat bijaksana. Pasti dia punya maksud dan tujuan tertentu yang sekarang saya nggak tahu. Tapi saya mau berserah. Nah, itu yang jadi jawaban daripada Ayub. Jadi jawabannya adalah kita nggak harus sepenuhnya tahu segala sesuatunya kenapa penderitaan ini datang pada saya. Kalau kita percaya kita punya Allah yang bijak, kita tahu dia Allah yang maha baik, walaupun terjadi penderitaan, tapi
dia nggak akan tinggalin kita. Dan faktanya lebih dalam lagi daripada itu, Tuhan itu sendiri turun ke dalam dunia yang menderita ini. Dia bukan Allah yang jauh di sana yang cuma ngeliatin, oh umatnya menderita, ya sudah nanti saya kasih kelepasan. Enggak, bahkan dia turun ke dalam dunia ini, dia pun sendiri menderita. Dan penderitaannya bukan acting gitu. Ketika di Taman Getsemani dia bukan bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku dengan acting gitu. Enggak, dia betul-betul bergumul di sana, karena memang penderitaan gitu ya. Dan penderitaan yang paling dalam yang dialami oleh Kristus adalah keterpisahannya daripada Allah Bapa ya. Mengatakan Eli Eli lama sabatani. Tuhan sendiri menghadapi realita itu. Dia menderita juga secara spiritual dengan Allah Bapa yang tadi terpisah, dan menderita juga secara fisik tentunya. Dia dicambuk sampai mati di atas kayu salib. Dia pun juga Allah yang mengerti penderitaan umatnya, bahkan dia sendiri pun mengalami. Dan dia dikatakan juga adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi dia Allah yang tahu penderitaan dan juga Allah yang bisa hadir dalam penderitaan kita. Itu sih yang jadi pengharapan kita. Ada satu lagi pengharapan. Apa tuh? itu? Kita kan pasti nggak seneng ya ngeliat ada penderitaan dalam dunia ini, atau mungkin ada ketidakadilan. Terus di mana pengharapannya? Kita punya pengharapan bukan cuma setelah ini kita akan tinggal dunia ini, enggak. Tapi faktanya adalah dunia ini nanti akan direstorasi. Jadi di dalam kekristenan itu bukan sekedar kita nanti akan pergi ke surga, tapi kita tinggalin dunia ini, kita naik ke surga. Tapi bahkan surga itu turun di dalam Wahyu ayat pasal yang ke-20. Surga yang turun dan bumi ini akan direstorasi. Jadi hal-hal yang nggak indah, hal-hal penderitaan yang buruk yang kita lihat sekarang ini, itu nanti akan direstorasi di dalam dunia ini oleh Tuhan. Dan itu yang beautiful sih, yang jadi pengharapan kita. Jadi ya berarti kita kadang-kadang di dalam penderitaan yang kita alami itu kita nggak selalu bakal mengerti pas kita in our lifetime gitu ya, kenapa alasan kita menderita itu, tapi yang bisa jadi pengharapan kita untuk sekarang dan pasti gitu adalah bahwa ya itu kita akan bumi akan direstorasi lagi, dan segala penderitaan itu buahnya akan menjadi indah ya pada akhirnya. Dan adanya penderitaan itu ya bukan ya yang tadi, kenapa argumen tadi itu, kenapa Tuhan nggak meniadakan penderitaan aja, berarti memang penderitaan itu ada karena yang tadi kau cerita itu ya, yang kalau misalnya kita aku deketin cewek tapi cuma ada 1 dibandingin sama ada 100 gitu, sebuah pilihan dari kita yang akan setia kepada Tuhan gitu. Oke, Sepertinya sudah cukup menjawab ya, Josh, gimana? Menurut aku juga udah insightful sih, udah insightful tentang, karena jujur sendiri pas denger yang orang ateis bilang kayak gitu tuh kayak ngena gitu loh, kayak bener juga gitu. Dan mereka juga bilang banyak yang dari mereka tuh ngerasa begitu dibilang kayak gitu, bahkan dia sendiri pun langsung kayak ayo udah gue tinggalin Tuhan gitu. Dan ya kemarin ya ngerasanya sih kayak oh bener juga sih, ada benernya gitu. Oke, siap. Thank you Ko Adam untuk jawabannya. Thank you juga Josh untuk waktunya. Thank you juga Ci. Thank you.